perkenankanlah kami semua akan menyampaikan bab 5 mengenai Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Pembahasan pertama kami akan membahas mengenai Muhammadiyah dan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah, di mana beliau langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pendidikan akhlak. Yang kedua, pendidikan individu. Dan yang terakhir adalah pendidikan sosial. Di mana pada lembaga pendidikan Muhammadiyah ini kita memiliki satu ciri khas, yaitu adanya kurikulum tambahan dalam bidang keislaman. Dan juga pada bidang pendidikan, Muhammadiyah memiliki majelis-majelis yang secara khusus mengurusi bidang tersebut. Di antaranya adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat Dikdasmen, dan yang kedua adalah Majelis Pendidikan Tinggi atau Dikti. Pada Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 membahas program umum dalam bidang pendidikan meliputi 5 hal, yaitu yang pertama adalah memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif di era globalisasi. Yang keempat, pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mempengaruhi pada eksekualisme. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengenai TK atau Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal Playgroup. B. Muhammadiyah dan sosial budaya. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang disebut dengan pengajian malam Jumat. Perkumpulan ini merupakan forum dialog dan tukar pikiran dan warga Muhammadiyah sendiri dengan anggota masyarakat yang menaruh simpati terhadap gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Perkumpulan ini berkembang dan akhirnya mendorong terbentuknya suatu satuan kerja yang disebut dengan Korps Mubalik Keliling. Di samping itu juga dibentuk pula satuan kerja yang diberi nama Penyantunan dan Perbaikan Kehidupan Yatim Piatu. Penyantunan perbaikan kehidupan mendorong dibentuknya Majelis Pembina Kesejahteraan Umat atau PKU yang mempunyai tugas yang pertama penyantunan fakir miskin, yang kedua menyantuni orang-orang yang sakit. Kemudian pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, peningkatan penyantunan kaum duafa menjadi tema muktamar. Dalam muktamar tersebut disepakati bahwa yang dimaksud kaum duafa adalah kaum lemah, fakir miskin yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mampu kerja karena lanjut usia, cacat mental dan fisik yang memerlukan santuan secara terus-menerus. Kemudian dalam buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah bidang sosial disebutkan bahwa sampai tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 168 panti asuhan yatim piatu dan fakir miskin dengan jumlah 7.935. Selain itu, Muhammadiyah mengembangkan kanal sosial berupa pemberian bantuan dan pembinaan anak asuh bagi orang yang tidak mampu. Muhammadiyah juga menyantuni anak yatim. Sejak awal Muhammadiyah didirikan oleh pendirinya yaitu
Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib anak yatim piatu. Semula, oleh setiap pengajian rutin malam Jumat yang diadakan oleh Ahmad Dahlan, selalu mengkaji secara intensif tentang pelaksanaan firman Allah Al-Quran Surat Al-Ma'un. Selain itu, Muhammadiyah juga sedang mengembangkan amal sosial berupa pemberian anak asuh bagi orang yang tidak mampu. Adapun bantuan yang diberikan, yang pertama yaitu bantuan SPP, yang kedua bantuan alat dan uang keperluan sekolah, yang ketiga bantuan peminjaman untuk usaha, yang keempat yaitu bantuan bahan pangan. Selain itu, Muhammadiyah juga mengembangkan seni budaya. Pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, masalah kebudayaan mendapatkan porsi perhatian dan akhirnya masuk ke dalam keputusan Muktamar. Hal ini bisa dilihat dalam program Muhammadiyah periode 1990 sampai 1995 pada sub ke E tentang kebudayaan, yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya, yang kedua, mengembangkan seni budaya prospektif dan religius, yang ketiga, memberikan panduan terhadap gaya hidup masyarakat. Selain itu, dalam buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang disahkan dalam Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta disebutkan bahwa yang pertama, Islam adalah agama fitrah, yang kedua, yaitu rasa seni sebagai penjelma rasa keindahan dalam diri manusia. Kemudian berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 ditetapkan bahwa karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan terjauhkan dari Allah. Kemudian C. Muhammadiyah dan ekonomi. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi merupakan bagian terpenting. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah dengan tujuan untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, yaitu memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dijadikan antara lain, yang pertama, mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi, yang kedua, mendirikan BUMN, yang ketiga, lembaga keuangan, yang keempat, sharing dengan berbagai perusahaan, yang kelima, membangun jaringan informasi bisnis, yang keenam, membangun jaringan kerjasama bisnis, yang ketujuh atau yang terakhir, melakukan pendidikan keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk poin D, yaitu Muhammadiyah dan politik. Pada tahun 1919, menurut Karaha Hajid, ketika itu berusia 23 tahun, diadakan rapat tahunan anggota Muhammadiyah yang diselenggarakan di depan Madrasah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Rapat tersebut dibicarakan AD dan ART Muhammadiyah. Kiai Haji Suprapto Ibnu Juraimi yang berguru langsung kepada Karaha Hajid menjelaskan bahwa ketika itu terdapat 2 pendapat dalam sidang. Yang pertama adalah KH Dahlan yang menghendaki agar Muhammadiyah ini tetap sebagai gerakan dakwah. Yang kedua, KH Agus Salim mengusulkan agar Muhammadiyah menjadikan organisasi sebagai politik. Para pendiri Muhammadiyah ingin agar persyarikatan ini berkiprah di ranah dakwah, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta pada ranah gerakan politik praktis. Selanjutnya, dalam Kitab Perjuangan Muhammadiyah, berdasarkan keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya, menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang politik Muhammadiyah, berusaha sesuai dengan kitahnya. Nah, dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam arti dan proporsi yang sebenarnya, Muhammadiyah
harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, serta operasional dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material dan spiritual. Yang kedua adalah usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Dalam hubungan ini, Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dan segala bidang kehidupan manusia dan bermasyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi manapun. Yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah. Setelah lebih tegas lagi, sikap Muhammadiyah terhadap pergerakan di ranah politik praktis terbaca pada kitab perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pada keputusan Tanwir Denpasar 2002, berikut ini ada beberapa poin yang menjelaskan bahwa 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Yang kedua adalah Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui 2 strategi dan lapangan perjuangan. Yang keempat adalah Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis dari aspek perjuangan politik kekuasaan. Yang kelima dan yang terakhir adalah Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan atau organisasi kemasyarakatan yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan kitab atau garis perjuangannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa komen di bawah atau bisa langsung saja komen di psikologi. Bila ada tutur kata atau perilaku dari kelompok kami, jika ada yang salah, kami selaku kelompok 12 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.